Silakan Pak. Silakan. Halo. Ya, terima kasih Pak John untuk perjamuan kudus yang luar biasa. Kita sudah disegarkan dan saatnya kita akan mendengarkan pengajaran dari hambanya Bapak Edilio. Ya, shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Ya, Jelas, jelas. jelas. Oke, baik. Ya, saudara, kita akan kembali memperdalam apa yang minggu lalu kita sudah membahas, yaitu tentang komunitas kerajaan. Nah, masih ingat, saudara, tujuan akhir dari kompak-kompak adalah untuk merintis komunitas kerajaan. Nah, apa itu komunitas kerajaan, saudara? Ya, itu adalah komunitas dasar, unit dasar dari gereja. Nah, kalau kita lihat kondisi gereja yang ada sekarang, ya, itu beda sekali dengan kondisi gereja yang ada pada masa gereja mula-mula. Kenapa? Karena pada masa gereja mula-mula, saudara, gereja itu terdiri dari komunitas keluarga-keluarga yang bersama-sama hidup ya sebagai keluarga yang terikat janji. Nah, kita lihat next, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 32 ya sampai Efesus 6 ayat 9, kita dapat melihat, saudara, seperti apakah gereja mula-mula itu. Mari kita lihat, saudara, next ya. Gereja mula-mula itu terdiri dari suami istri yang hidup dalam perjanjian, hidup dalam covenant. Yaitu saudara bisa lihat di dalam Efesus 5 32 sampai 33. Ya, suami-suami mengasihi istrinya ya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri-istri tunduk ya dan hormat kepada suaminya, saudara. Mereka hidup dalam covenant, mereka terikat janji. Ya, kemudian bukan hanya itu, saudara, dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan ayah dan ibunya mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya tunduk dan hormat kepada orang tuanya. Dengan demikian, saudara, mereka berbahagia dan panjang umurnya. Ya, dan bukan hanya itu, saudara, bapak-bapak yang ada di dalam keluarga itu tidak melukai anaknya, sebaliknya bapak-bapak memuridkan anak-anaknya, membapai anak-anaknya, itu di dalam Efesus 6 ayat 4. Nah, di samping itu, saudara, kalau ada hamba-hamba yang sudah bertobat, ya para budak yang sudah bertobat zaman itu, saudara, mereka dianggap sebagai keluarga rohani. Ya, mereka adalah extended family. Mereka juga bergabung di dalam gereja, saudara. Nah, kalau kita lihat gereja sekarang, ya saudaraku, kita agak lain. Ya, kita, saudara, fokus ke ibadah, ya hari Minggu saja, ya kita fokus kepada orang tua, orang dewasa sama-sama, sedangkan anak-anaknya kita serahkan kepada guru sekolah minggu. Anak-anak remaja ya punya ibadah sendiri, ya which is ya nggak salah, saudara. Tapi saudara, nggak ada hubungan antara orang tua dengan anak, ya bapak-bapaknya tidak berfungsi dalam keluarganya. Nah, makanya saudara, akibatnya kita lihat, saudaraku, ya gereja itu ya akhirnya, saudara, berantakan, hancur, saudara. Khususnya ya karena tidak ada hubungan di dalam keluarga, ya apalagi bapak-bapaknya terus-menerus melukai anak-anaknya, ya. Ibu-ibu melukai bapak-bapak, bapak-bapak melukai ibu-ibu. Maka akibat dari luka-luka ini, saudara, terjadilah diskoneksi. Next kita lihat. Ya, terjadi apa, saudaraku? Kalau suami istri saling melukai terus, pasti ada dinding pemisah. Ya, makanya suami dan istri mulai
hatinya dulu udah terpisah. Mulai dari pisah hati, lama-lama pisah ranjang, lama-lama pisah ruangan, ya, pisah rumah, pisah keluarga, cerai. Ya, kita lihat saudara di Amerika, menurut saudara survei yang ada, perceraian telah mencapai 50%. Wow, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen nggak ada bedanya, saudara. Ya, orang Kristen juga 50%. Nggak peduli dia Kristen Pantekosta, ya, Kristen apa karismatik, Injili, Baptis, ya, Katolik, Ortodok, sama aja, saudara. 50%. Ya, wow, tinggi sekali, saudara. Ya, jadi kita sama dengan dunia ini. Ya, kita nggak jadi solusi buat ya dunia ini. Kita bukan pusat solusi. Kita bagian dari masalah yang ada. Ya kan, mestinya orang ke gereja, saudara mau cerai, nggak jadi cerai. Mestinya orang ya ke gereja, wow, hubungan suami istri yang saudaraku udah terputus dipulihkan. Ini malah enggak, saudara. Di dalam gereja terjadi kita saling melukai, ya, sehingga terjadi diskoneksi. Nah, demikian juga diskoneksi dengan anak-anak kita. Ya, kalau bapak-bapak suka nyakitin hati anak-anaknya, orang tua sakiti hati anak-anaknya, maka anak-anaknya, saudara, akhirnya terluka. Nah, luka-luka ini menyebabkan apa, saudara? Diskoneksi. Ya, sehingga anak-anak kita, saudara, meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, saudara, diteliti di Amerika, saudara. Kenapa keluarga Kristen, saudara, anak-anaknya meninggalkan Tuhan? Ya, penyebab yang paling utama, saudara, adalah diteliti, saudara, itu adalah ibu. Kalau ibu suka melukai anaknya, saudara, nanti jangan heran anaknya meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Ya, kedua adalah dari ayah. Kalau ayah suka melukai anak-anaknya, maka jangan heran anak-anaknya meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu, saudara. Penyebab ketiga, ya, di mana anak-anak orang Kristen meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan adalah guru-guru. Ya, jadi kalau guru-guru suka melukai anak-anaknya, maka anak-anak didiknya ini akan meninggalkan Tuhan dan akan meninggalkan gereja. Wow, ini mengerikan, saudara. Makanya, saudara, kita lihat ya pengaruh tiga ini, ayah, ibu, guru, karena mereka spend time paling banyak dengan anak-anak ini. Ya, kalau apa suruhku gembala anak muda, youth pastor itu nomor 12 pengaruhnya. Ya, nggak terlalu pengaruh, saudara. Tapi ayah, ibu, dan guru ini paling berpengaruh. Ya, nah makanya, saudara, ya kita mesti bangun komunitas kerajaan. Gereja mesti kembali, saudaraku, ya menjadi komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, nah kita harus, saudaraku, menghentikan di mana terjadi proses saling melukai di dalam gereja, saudara. Nah, karena itu kita mesti belajar, saudara. Ya, bagaimana kita, saudaraku, membereskan ini. Ya, ingat, saudara, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang memakai ya pasangan kita atau orang tua dan anak untuk saling melukai. Ya, saudara, kita ya dijadikan apa, saudaraku, wayang oleh dalangnya, sehingga saudara kita terus tembak menembak, saling melukai di dalam keluarga. Nah, karena itu, saudara, ya kita harus punya hubungan yang benar di dalam, saudaraku, ya di dalam komunikasi di keluarga kita. Nah, apa kuncinya, saudara, kita hidup dalam keluarga yang terikat janji? Next, ya kuncinya adalah, saudara, kita harus bangun komunikasi dari hati ke hati. Nah, ini penting, saudara.
Kalau kita nggak dapat komunikasi dari hati ke hati, maka saudara, ya kita nggak bisa, saudara, punya hubungan yang dekat. Ya, kita selalu, saudaraku, akan saling melukai, ya, saling menyakiti, saudara, dalam hubungan. Ya, nah kita mesti belajar, saudara. Makanya komunikasi itu dari hati ke hati. Ya, nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana kita membangun komunikasi dari hati ke hati. Ingat, ada dua tingkat komunikasi, saudara. Ya, kita sering suami istri, orang tua anak hanya komunikasi di tingkat satu. Apa itu komunikasi di tingkat satu? Komunikasi permukaan aja. Ya, komunikasi topikal. Yang kita bahas topik-topik aja. Ya, jadi komunikasinya otak ke otak, informasi ke informasi, tapi jarang yang menyentuh hati. Karena kita hanya komunikasi tingkat satu. Nah, tapi kalau kita, saudaraku, mau, ya saudara, mempunyai hubungan yang intim, suami istri, ya orang tua anak, kita mesti masuk ke level komunikasi tingkat dua. Nah, apa itu level komunikasi tingkat dua? Komunikasi dari hati ke hati. Nah, ini jarang kita lakukan, saudara. Sehingga, ya, kita suami istri yang punya motif mau mengasihi, mau tunduk dan taat, tapi kenyataannya nggak terjadi, saudara. Saya kasih contoh. Apa coba perintah buat suami, saudara? Perintah buat suami adalah, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Betul? Nah, saya yakin di sini, saudara, suami-suami ingin mengasihi istrinya. Ya, kita pastilah, suami pasti mau mengasihi istrinya. Ya, tapi kenyataannya, saudara, kalau saudara tanya istrinya, ya istrinya bilang, iya sih, suami saya mau mengasihi saya. Tapi jujur, nggak berasa saya dikasihi sama suami saya. Ini dia, nggak berasa. Nah, itu dia. Kalau bicara berasa, itu bicara hati, saudara. Ya, banyak suami ingin mengasihi istrinya, tapi istrinya nggak merasakan kasih suaminya. Kenapa? Karena komunikasi mereka cuma tingkat satu, komunikasi permukaan aja. Ya, tapi kalau mereka mengerti masuk ke komunikasi tingkat dua, nah baru suaminya sadar, iya ya, saya tanpa saya sadari, saya sering melukai istri saya, tapi saya nggak sadar. Ternyata saya ingin mengasihi istri saya, tapi message yang terkirim, ya, message yang sampai ke istri saya, itu bukannya saya mengasihi istri, tapi saya melukai istri. Nah, ini yang terjadi sering, saudara. Kita melukai pasangan kita tanpa kita sadar. Karena kita komunikasinya level satu terus. Tapi kalau level 2 kita baru bisa sadar. Wah, ternyata saya tanpa disadari melukai dia. Dan dia juga melukai saya. Kita udah saling tembak-menembak. Ya, masih ingat saudara ilustrasinya? Ya, ketika tentara Amerika dan tentara Inggris saling tembak-menembak. Siapa yang untung, saudara? Penjual senjata. Penjual senjata untung, ya, dia ketawa-ketawa, ya, setan yang untung, saudara, kalau kita suami istri tembak-tembakan terus, saling melukai terus, ya, kita perlu, saudaraku, makanya hentikan proses tembak menembak ini, saling melukai ini. Mestinya kita jadi suami istri yang saling menyembuhkan, saling memulihkan, ya, bukan tembak menembak. Nah, makanya kita mesti belajar berkomunikasi tingkat dua. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi di tingkat dua? Ya, nah makanya next, praktekkan ini, saudara. 2 pertanyaan dan 1 tindakan.
Ya, jadi biasakan dalam berkomunikasi, saudara. Ya, kita jangan saudaraku, berkomunikasi di tingkat satu terus. Ya, kita belajar saudara masuk lebih dalam komunikasinya dengan bertanya apa yang terjadi di hati kita masing-masing. Nah, ini saya kasih contoh-contoh, saudara. Ya, wanita itu unik sekali, saudara. Kadang-kadang saya perhatikan istri saya, ya, dia suka nanya pertanyaan-pertanyaan yang buat pria, saudara, itu kadang-kadang, aduh, nggak masuk akal atau susah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya, ya, istri saya suka nanya begini, sayang, ketika kamu makan di kantor, kamu ingat saya nggak? Nah, itu pertanyaan yang susah dijawab, saudara. Dijawab A salah, dijawab B juga salah, ya kan? Nah, kalau kita jawabnya, saudara, enggak tuh, saya enggak ingat, waduh, habis kita, saudara, tambah konflik, ya. Atau kalau kita jawabnya, iya tuh saya ingat kamu, bohong, bohong, saudara bohong. Banyak saudaraku suami enggak ingat tuh sama istrinya, saudara. Itu memang nature-nya suami, ya kan? Nah, saudara, jadi dijawab A salah, dijawab B salah. Ya, sebenarnya pertanyaan itu, saudara, nggak usah dijawab. Karena ya dijawab A salah, dijawab B salah. Nah, istrimu bertanya demikian itu, saudara, karena sebenarnya dia mau menyatakan sesuatu di hatinya. Ya, nah kita nggak nangkep, kita terus berkomunikasi di level satu, makanya nggak nyambung-nyambung, kita nggak ngerti maksud hati dia apa. Nah, istri suka nanya gini, sayang, kamu sebenarnya sayang saya nggak? Itu aneh kan, pertanyaan itu, saudara, ditanya terus sama istrimu. Kenapa? Karena ya dia merasakan di hatinya, ya sebenarnya suaminya ya mau sayang sama dia, tapi dia nggak berasa, saudara. Dia nggak merasakan ya kasih dari suaminya buat dia, makanya dia nanya terus. Nah, sebenarnya kalau dia nanya begitu, saudara, jangan dijawab, ya. Nah, saya kasih contoh lagi, saudara, ya. Ini minggu lalu saya juga kasih contoh, misalnya saya udah janjian, saya mau pulang ke rumah, ya jam 5 sore, ya saya akan makan sore, makan malam di rumah. Wah, istri saya senang sekali, dia udah siapin, dia nunggu, ya dia menanti-nantikan waktu itu untuk makan malam sama saya. Tiba-tiba, saudara, ya dia tunggu-tunggu jam 5 saya nggak pulang, ya saya pulang akhirnya jam 6 sore. Waduh, muka istri saya sudah manyun. Ya, saudara pernah lihat muka istri manyun? Ya, artinya ada sesuatu di hatinya. Betul? Nah, waktu dia tanya, kenapa kamu telat? Ya, terus kamu telat nggak kasih tahu saya lagi. Ya, nah waktu dia ngomong gitu, saudara. Nah, kita cenderung suami kita lakukan apa? Kita menjawab, ya, kita cenderung menjelaskan, kita cenderung apa, saudara? Klarifikasi, kita cenderung apa, saudara? Ya, kita bahkan kadang-kadang ya pembenaran, ya kan? Nah, waktu kita jelasin kenapa kita telat, kenapa kita nggak pulang, ya tepat waktunya, dia tambah manyun, saudara, tambah konflik, akhirnya rame, saudara. Nah, sebenarnya jangan dijawab pertanyaan itu dulu, jangan, ya. Nah, kita bergerak dari komunikasi level satu ke level 2. Nah, gimana bergerak dari level satu ke level 2? Ya, pakai dua pertanyaan, ya. Nah, apa itu dua pertanyaan? Nah, mestinya saya ngomong begini sama istri saya. Sayang, dari nada suaramu dan sikapmu,
Sepertinya ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu. Benar apa enggak? Nah, biarkan dia menjawab. Biasanya istrimu akan menjawab, benar, ada. Ya, kamu telah melukai saya. Nah, lanjut pertanyaan kedua, dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, kita sampaikan, saudara. Ya, kemudian ya, nah baru istri saya menjawab, ya ketika kamu nggak pulang tuh sayang, ya kamu lupa lagi kasih tahu kenapa kamu ya terlambat, ya. Nah, waktu kamu nggak kasih tahu saya, kamu pulang, kamu kenapa terlambat? Saya merasanya begini. Saya merasa saya kurang berarti buat kamu. Ya, saya ini ya merasa saya diabaikan. Saya bukan orang nomor satu buat kamu. Wow, saudara, ya biarkan dia cerita dan kita dengarkan dengan empati. Ya, nah ketika kita dengarkan dengan hati, saudara, kita baru mengerti tanpa kita sadari suami-suami kita telah melukai istri kita, ya kan? Padahal kita nggak sengaja berbuat salah itu, saudara. Di level satu mungkin kita benar, tapi di level 2 kita salah, saudara. Kita tanpa disadari telah melukai istri kita. Nah, maukah kita sebagai suami minta maaf? Ya, lakukan satu tindakan ini. Sorry sayang, setelah saya mendengar kamu ya, saya baru sadar. Saya nggak menyadarinya, saya telah melukai kamu. Maukah kamu memaafkan saya? Maukah kamu ya eh, mengampuni saya untuk kesalahan yang saya lakukan ini? Nah, kalau suami minta maaf dengan tulus, pastilah istrinya mengampuni dia, saudara. Ya, pastilah saudara hubungan mereka akan dipulihkan. Ya, pasti emosinya saudaraku mereda, bahkan luka-luka itu jadi sembuh. Ya, dalam 5 menit masalah kita beres, saudara. Ya, kita tidak menyimpan kepahitan, kita tidak menyimpan luka-luka itu. Pasti kita sembuh, saudara. Dan setelah itu, ya biasanya istri baru nanya dia, ya. Jadi sebenarnya sayang, kenapa sih kamu telat? Nah, barulah saudara sekarang setelah istrinya mereda emosinya, setelah tenang hatinya, suaminya menjelaskan ya. Tadi itu sayang, tahu nggak kenapa saya telat? Saya udah mau pulang, tapi ternyata ada jemaat tiba-tiba datang dan jemaat ini krisis, dalam kritis. Ya dia mau bunuh diri, coba bayangkan. Kalau saya nggak nanganin dia tadi, aduh saya takut sekali dia jangan-jangan bunuh diri. Wah istrinya saudara akhirnya dengerin, make sense. Aduh ya jadi sebenarnya kamu nggak sengaja ya pulang telat, itu kamu nggak sengaja. Aduh ya kamu luar biasa, kamu suami yang luar biasa. Tuh saudara, jadi akhirnya ada pengertian ya. Nah, kita mesti belajar saudaraku berkomunikasi ya lewat apa saudaraku dua pertanyaan dan lakukan satu tindakan ini. Praktekkan ini terus-menerus saudara. Dan saudara akan lihat saudara ya hubungan kita nanti kita akan mencapai namanya zero konflik saudara. Zero konflik. Ya, sampai kita mencapai, saudara, nanti konflik itu tambah lama, tambah, saudaraku, menuju zero. Ya, nah, kalau kita praktekkan ini terus, saudara, masalah-masalah kita dalam 5 menit beres. Dalam 3 menit beres. Ya, kita nggak sampai menyimpan masalah itu sampai matahari terbenam. Ya, nah, kita mau belajar, saudaraku, terus bangun komunikasi ya dari hati ke hati. Nah, karena itu saudara, saya kasih PR buat tiap-tiap pasangannya. Dan kalau saudara belum menikah, praktekkan di kompak ya dengan kompak saudara.
Nah, apa itu saudara? Next. Nah, lakukan doa 6 menit setiap hari. Lakukan ini saudara. Lihat kalau enggak keluarga saudara breakthrough. Kemarin saya layani salah satu pemimpin, ya dia cerita, Pak, aduh kami parah banget. Ya, kami akhir-akhir ini ya sudah begitu jauh rasanya dari Tuhan. Bahkan kami suami istri udah dingin, ya, udah tidak ada lagi hubungan seks, ya. Kami sudah dingin, nggak ada lagi apa kasih yang mula-mula itu udah kering hidup kami. Ya, waktu itu ya saya nasehatin mereka, saudara. Ya, saya bilang, coba kamu kenapa sampai kering? Pasti ada problem dalam komunikasi kalian. Kalian nggak tiap hari berkomunikasi level 2 itu. Ya, coba kamu praktekkan ya, dengerin teaching yang Kak Edisa akan sampaikan. Dia dengerin, saudara. Kemudian dia mulai praktek doa 6 menit ini. Pertama kali dia praktek, saudara. Wow, sampai jam 2 malam dia dilawat Tuhan. Ya, mereka akhirnya, saudaraku, ya merasakan kembali kasih yang mula-mula itu. Bukan hanya terhadap pasangannya, tapi terhadap Tuhan. Karena kalau kita nggak mengasihi pasangan kita yang kelihatan, kita bohong kalau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Ya, jadi kita mesti belajar, saudaraku, praktek doa 6 menit ini. Coba praktekkan tiap hari. Saudara akan lihat breakthrough hidup saudara. Nah, bagaimana praktek doa 6 menit ini? 2 menit pertama, mengaku dosa, bertobat dari dosa, saling melukai. Ya, jadi tiap hari bertanya 2 pertanyaan itu, saudara. Ya, apakah ada tindakan perkataan saya yang telah melukai kamu? Kalau ada, jelaskan lebih detail. Ya, kalau ada, kita saling tanya. Kalau benar ada, kita ngaku dosa itu. Kita bertobat karena saling melukai. Dan kemudian saudara rekonsiliasi. Ya, saling mengampuni, minta maaf untuk kesalahan kita, saudara, ya. Nah, waktu kita minta maaf, saling mengaku dosa, kan kita, saudaraku, akan mengalami persekutuan sejati, koinonia itu. Karena doa menghasilkan keintiman. Ketika kita suami istri berdoa, saudara, ada keintiman. Ya, maka doa kita itu powerful sekali, saudara. Kemudian 2 menit berikutnya kita mulai mengucap syukur, saudara. Ya, dan kalau saudara ya berbahasa roh, bisa berbahasa roh, ya sama-sama berbahasa roh, itu powerful banget suami istri. Ya, 2 menit yang terakhir saling memberkati, saudara. Saya memberkati istri, istri memberkati saya memberkati dia, berkata, Tuhan berkati istriku, aku berkati dia, aku berkati rohnya, jiwanya, tubuhnya. Aku berkati kesehatannya, Tuhan. Aku berkati, Tuhan, ya, keuangannya istriku. Aku berkati dia supaya dia menjadi istri yang bijaksana. Dia menjadi istri, menjadi ibu yang brilian. Tuhan, aku berdoa berkati istriku supaya dia jadi berkat buat banyak orang. Kemudian istri saya juga memberkati saya. Kita saling memberkati. Dan biasanya kami mengakhiri dengan doa Bapa kami. Nah, lakukan ini, saudara. Tiap hari, saudara lihat hidupmu akan berbeda sekali. Nah, setelah suami istri praktek ini, nah ada satu praktek lagi yang terakhir saya mau share. Ya, lakukan acara keluarga seminggu sekali. Ya, pilih hari apa, ya saudara bisa, ya misalnya mau Jumat malam kah, mau Sabtu siang kah, Sabtu malam kah, atau ya lakukan sesudah ibadah hari Minggu, ya pergi ke tempat yang lebih private, ya kita bisa kumpul sebagai keluarga. Atau hari Senin, ya saya hari Senin, hari liburan, saya lakukan hari Senin malam, saya kumpul dengan keluarga saya. Nah, apa yang kita lakukan, saudara? Ya, nah bangun kebiasaan ini.
Ya, ayah dan ibu berkomunikasi tingkat 2 di depan anak-anaknya. Ya, kita demonstrasikan bagaimana ayah dan ibu, ya, saudara berkomunikasi tingkat 2, ya, saling bertanya tadi itu, kemudian minta maaf, ya, dan anak-anak melihat itu, saudara, itu demonstrasi yang sangat luar biasa. Ya, itu akan membuat apa, saudara? Ya, anak-anak kita akan mendapat impartasi yang luar biasa dari kita. Ya, kemudian ayah ibu bertanya 2 pertanyaan dan 1 tindakan dengan anak-anaknya. Ya, papa mama mau tanya, adakah minggu-minggu ini papa mama, ya, perkataannya atau, ya, perbuatannya telah melukai kalian? Kalau ada, bolehkah kalian cerita? Papa mama mau dengar. Ya, anak-anak kita cerita, saudara. Kemudian saudara, kalau memang kita ada kesalahan, ayah dan ibu harus minta maaf kepada anak-anaknya. Dan sesudah itu, saudara, ayah dan ibunya memberkati anak-anaknya. Berkati anak-anak kita, saudara. Ya, kita akan lihat anak-anak kita, ya, tidak akan meninggalkan Tuhan dan meninggalkan gereja, saudara. Mereka akan, saudara, ya, pasti akan makin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, mari kita praktekkan ini. Ya, ini simple sekali, saudara, tapi tiap hari kita praktekkan sehingga saudara ada komunikasi, ya, tingkat 2 antara suami istri, orang tua dengan anak, sehingga kita, saudara, tidak lagi saling melukai, tapi kita saling menyembuhkan, saling memulihkan, saling membangun, sehingga saudara kita bisa merasakan sorga di bumi. Mari kita praktekkan ini dengan semangat. Itu yang saya mau sampaikan, dan saya serahkan kembali kepada teman-teman yang bertugas, ya. Saya serahkan, kalau